bunyi tu. It's 2 AM guys. Walaupun Rena pindah seberang je, tapi memang ada beberapa benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Lepas tu kita ada lagu dangdut sahur. Later baru Rena dapat tahu yang ini satu tradisi namanya ngarak bedung. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose dia adalah untuk bangunkan you punya neighborhood untuk sahur. Dan yang main bedung ni ataupun drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang diorang akan bakar mercun juga untuk bangunkan orang. And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa raya macam tu. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur, sahur. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia, you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. And walaupun I terfikir, kenapa pukul 2? Kenapa tak pukul 3 ke 3.30 ke? 1 hour untuk sahur macam reasonable kan? Unless dia nak bangunkan mak-mak juga so that diorang sempat masak. I don't know. You guys can tell me in the comments kenapa benda tu kena start pukul 2. But overall, it doesn't bother me. It's kind of fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Itulah keseruan aktivitas membangunkan sahur yang ada di Indonesia, yang sudah menjadi hal yang biasa, bahkan menjadi sebuah tradisi di Indonesia. Dan ternyata, warga Malaysia yang berada di Indonesia ikut merasakan suasana kegembiraan. Dan ia pun membandingkan dengan negaranya, yang sepertinya kegiatan membangunkan sahur tak mungkin bisa diterima begitu saja jika di negeri Malaides. Namun apa yang terjadi? Ternyata di negara Malaysia yaitu di daerah Tawau, Sabah, kegiatan membangunkan sahur sama seperti di Indonesia. Lalu apakah yang terjadi? Banyak dari warganet Malaides tidak senang dengan kegiatan tersebut, dengan berbagai macam komentar ketidaksenangan mereka, hingga membawa-bawa nama Indonesia, padahal warga Malaides lah yang berbuat. Namun warganet Malaysia yang mungkin berada di daerah Tawau tersebut, memberikan pembelaan terhadap kegiatan mereka dalam membangunkan sahur. Jangan bawa ke sini le budaya Konoha, mengganggu orang yang ada anak kecil, ada bayi. Kau sahur pun mak kejut banyak cakap, orang yang buat tradisi macam ni bagus, ada semangat di bulan puasa, bukan kondom tapi tak puasa. Ada bau-bau Konoha. Astaga orang Tawau okey je ada begini, kenapa yang lain yang panas? Budaya dari Konoha. Warisan dari negara seberang. Jangan kamu peduli orang-orang komen tu, teruskan maju anak-anak Tawau. Ada darah pahlawan Konoha. Yang buat sekampung mereka, buat di kampung mereka, yang panas orang suci dari negara atas angin nan jauh di sana. Mau keturunan Konoha, mau keturunan Arab, memangnya masalah sama kamu. Daripada menyanyi begitu subuh-subuh, bagus pi solat tahajud. Maaf kami sibuk bekerja cari duit, malam perlukan rehat. Bukannya joget wadidaf. Jangan bawa budaya begini ke tempat lain. FYI Tawau ni banyak keturunan Konoha, maklumlah IC Project. Tawau yang meriah, daerah lain yang panas, menyala Tawauku. Tiada kerja, siang tidur malam begadang, puasanya habis di mimpi. Bukan dari ajaran agama, istighfar dan berdoa banyak-banyak waktu sahur adalah agama yang Nabi telah sampaikan. Orang Tawau jangan kamu heran memang meriah. Boleh kamu join dorang dan sangat kalau bulan Ramadan. Memang tidak dinafikan budaya ni dari belah sana Konoha. Tapi macam best juga bakejut sahur ramai-ramai macam ini. Bersilaturahim.
apapun lepas sahur pergi masjid solat subuh. Tawau mini Konoha. Sibuk je orang luar ini, bukan daerah kamu pun. Dorang pi kejut sahur. Di daerah Tawau, kampung-kampung kami ni juga. Kami ni seronok je dengar dorang kejut sahur ramai-ramai. Mengganggu ketenteraman awam, ada permit ke buat aktiviti macam ini. Pelik juga kena kecam. Sedangkan yang dilantunkan adalah selawat pujian kepada Nabi, yang ke konsert-konsert entah apa-apa tak pula dikecam. Kalau dilihat sebenarnya ini bukan asalnya budaya orang Muslim Malaysia, mungkin budaya dari orang luar ni. Budaya negara jiran terbawa-bawa ke Tawau. Harap-haraplah, budaya ni sampai Tawau saja, janganlah sampai daerah-daerah yang lain, bikin malu. Budaya Konoha ni harap tidak melarat di tempatku. Menyemarakan bulan mulia semoga mendapat pahala yang berlipat ganda orang Tawau. Yang komplain cakap pasal Konoha ni, syik hati masing-masing, balik mungkin ada jin melekat. Memang orang Tawau begini kalau puasa, apa masalah kamu? Yang tak suka budaya kami orang Tawau, janganlah iri hati. Sebelum kamu bagi kata-kata yang tidak masuk akal tu, kami sebagai warga Tawau punya adab bang. Sekiranya di bahagian perumahan itu ada bayi yang baru lahir, ataupun orang tua yang sakit, kami akan hormat. Seperti itulah komentar warganet Malaides yang tidak suka dengan kegiatan membangunkan sahur di daerah Tawau, Sabah, yang sudah menjadi tradisi di negara Indonesia. Yang seperti biasa oleh kaum tipe M di negeri Malaides, selalu diartikan berbeda. Selalu diartikan dengan hal-hal yang buruk, yang seolah-olah ajaran agama Islam merekalah yang paling benar. Jika demikian, bagaimana dengan perjudian yang ada di negara Malaysia, yang oleh pemerintah kerajaan Malaysia memperbolehkan praktek perjudian itu, karena pemerintah kerajaan Malaysia mendapatkan keuntungan dari hasil pajak perjudian tersebut. Lalu apakah perjudian dibenarkan dan diperbolehkan oleh ajaran agama Islam di negeri Malaides? Kalau seperti itu hanya negeri Malaides lah yang membiarkan dengan sah adanya perjudian, di saat negara-negara lain yang mayoritas beragama Islam, berusaha dengan keras agar tidak ada praktek perjudian di negaranya masing-masing. Dan di tahun-tahun sebelumnya pun pernah terjadi, ketidaksukaan warga Malaides terhadap kegiatan membangunkan sahur, yang seperti biasa disalahartikan oleh warga Malaides, bahkan memberikan statement yang buruk terhadap kegiatan tersebut, yang jadinya seolah-olah Muslim yang ada di Indonesia dianggapnya sebagai Muslim yang buruk. Dan langsung dibalas dengan warga Indonesia yang beragama non-Islam, yang merasa tidak terganggu dengan adanya kegiatan membangunkan sahur, dan kegiatan tersebutlah yang ditunggu-tunggu, karena kegiatan tersebut hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Serta warga Indonesia yang berada di Riau, yang menurut kaum Melayu Malaides, Melayu Riau adalah saudara serumpun kaum Melayu Malaides, sedangkan kegiatan membangunkan sahur sudah biasa dilakukan di daerah Riau, bahkan sudah menjadi tradisi setiap datangnya bulan Ramadan. Lantas mengapa tradisi membangunkan sahur tidak ada di negeri Malaides? Itu berarti, Melayu yang ada di negara Indonesia dengan Melayu yang ada di negeri Malaides, tidak memiliki budaya dan tradisi yang sama, jadi janganlah selalu mengatakan serumpun dengan kami, karena kalian berbeda dengan kami. Baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim. Baru-baru ini ada abang jiran dari tetangga sebelah yang terganggu oleh teriakan orang-orang Indonesia yang membangunkan sahur dengan gendang ataupun speaker. Katanya ini adalah budaya baru-baru ini. Oi abang jiran, rungokno. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Mungkin abang jiran baru pernah dengar. Mereka membangunkan sahur dengan speaker atau gendang itu nggak setiap hari, tapi di hari tertentu seperti di hari pertama. Saya orang Indonesia, non-Muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Karena saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Iya sih, di negara sebelah kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising langsung report polis. Seperti itu bukan?
Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara abang jiran. Nggak tahu sih di negara sebelah ada nggak yang seperti ini. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun. Pertama dan utama sekali saya nak sampaikan bahawa budaya membangunkan sahur, mengojotkan sahur atau menjaga orang supaya bangun sahur atau yang disebut juga beragak sahur oleh sebagian orang yang ada di Riau dan di Indonesia itu bukan pertama kali dan bukan baru-baru ni ada. Bukan recently ada. Lah lama belum saya merojol ke dunia ni pun lah ada budaya itu atau tradisi, dan di beberapa daerah di Indonesia sudah menjadi suatu tradisi yang kita nanti-nantikan setiap tahun ya. Selain bulan puasa yang kita tunggu-tunggu, beragak sahur tu juga kita tunggu. Contoh di Indragiri Hilir di Riau ya, itu sudah menjadi budaya. Contohnya adalah pengantin subuh yang ada di Sungai Luo, yang ada di Pulau Palas, yang dilakukan oleh masyarakat Banjo yang duduk dan sudah lama tinggal di Indragiri Hilir. Kalau di daerah lain di Indonesia, mungkin menjaga sahur itu menggunakan ember, beladi segala macam untuk menjaga orang sahur supaya apa? Semarak puasa kita semangat. Bukan berarti kita ni mengganggu ketenangan orang-orang non-Muslim. Tak pernah ada perseteruan antara orang non-Muslim dengan kita orang Islam di sini dah. Selama ni tak pernah ada. Tak pernah bertongkol, tak pernah ada komplain-komplain yang berarti. Tak pernah saya dengar dah berita tentang itu. Malah itu adalah suatu yang kita nantikan setiap tahun ni. Nah, kedua mungkin sama lah macam jualan takjil sore-sore atau sonje-sonje yang ada di Indonesia ni kan. Mungkin di Malaysia tak ada macam itu. Jadi sehingga apa? Sehingga budaya yang tak sesuai di Malaysia belum tentu tak sesuai di tanah sini. Yang di sini tak sesuai belum tentu di sana tak sesuai. Jadi gitu aja, menghargai aja. Jangan sampai cakap bahwasannya budaya itu adalah mudarat, menimbulkan keburukan kepada umat lain, kemudian segala macam. Kita membangun sahur pun ada had ada batasannya. Taklah sampai kita memokik sampai orang terkocok jantung nak mampus. Maka ditelisik dulu aja budaya orang tu macam mana. Apa yang cocok di Melayu Malaysia belum tentu cocok di Melayu awak. Apa yang cocok di Melayu kita belum tentu cocok di Melayu sana. Jadi saling menghargai aja gitu. Bergogeran sesama kita. Kalau memang tak cocok di Malaysia tak usah dibuat gitu. Kemudian majlis ulama sana melarang aja, buat peraturannya, tak usah ada apa pengejutan sahur supaya terjaga orang-orang apa tidur. Sekian dan terima kasihlah nak buka puasa.